sesuai dengan ajaran Islam. Betul? Itu tugas MUI. Jangan kayak mobil mogok tunggu didorong. Kan fatwa, jaga akidah umat, jangan sampai umat disesatkan oleh siapapun. Betul? Takbir. Shallu ala nabi. Kalau saya ditanya, Habib itu sesat gak? Udah sesat gitu ya ikhwan. Bagaimana gak sesat ngaku jaga neraka? Iya. Dikit-dikit magoli. Apa perlu panggil lagi malaikat trompet? Pengen dipanggil lagi malaikat trompet? Di Majelis Ulama Indonesia setelah mengamati perkembangan di media tentang Mama Gufron yang banyak cerita-cerita menurut saya kurang tepat dan tidak benar. Oleh karena itu Majelis Ulama mengatakan banyak hal yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Bagaimana via video call dengan malaikat maut, menjaga neraka dan seterusnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan cenderung barangkali tak berdasar. Kabupaten Malang dan MUI Jawa Timur terkait dengan hadirnya seorang yang sangat kontroversial, ya, sangat meresahkan masyarakat. Karena kami juga banyak pertanyaan dan banyak teguran dari berbagai pihak untuk coba merespon saudara Gufron ini, dan saya melihat bahwa ini main-main saja saudara Gufron ini, ya, main-main untuk mencoba membuat keresahan di masyarakat. MUI respon viralnya Gufron sangat menyesatkan masyarakat. Majelis Ulama Indonesia menyayangkan kemunculan dakwa kontroversial Gufron, pengasuh pondok pesantren Unik Nusantara Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, Jawa Timur. Mama Gufron viral di media sosial karena mengaku menguasai bahasa Suryani, bahasa semut, dan bahasa cacing. Ia juga menyebutkan bahasa Suryani akan digunakan malaikat ketika memeriksa manusia di alam kubur. Ketua MUI Bidang Pengkajian Penelitian dan Pengembangan MUI Profesor Utang Ranuwijaya mendorong agar kasus Gufron segera diselesaikan karena sangat menyesatkan umat dan meresahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, edisi kali ini kita akan berbicara tentang bahaya ajaran Mama Gufron dalam pandangan Islam. Akhir-akhir ini ada fenomena seseorang yang bernama Gufron terang-terangan menyebarkan ajaran yang tidak benar. Ini sebenarnya bagaimana ajaran itu dalam pandangan Islam? Apa saja di antaranya? Yang pertama, kesesatan ajaran Mama Gufron tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Misalnya, Gufron pernah mengatakan mengaku dapat tanda tangan Allah. Kalau bilang dapat tanda tangan Allah ini berarti bagaimana? Pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwa menurut Gufron Allah menandatangani sesuatu seperti halnya manusia. Hal ini berarti Gufron menyifati Allah dengan sifat makhluk dan hukumnya adalah kufur. Karena kalau menandatangani pasti ada surat yang ditandatangan, ada pena, ada pulpen, kantornya di mana, kan begitu. Itu namanya tajsim, menjasmanikan Allah, atau tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk.
Dan para ulama di dalam kitab-kitab akidah mengatakan, waman wasafallaha bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Barang siapa yang menyifati Allah dengan salah satu sifat-sifat manusia, maka ia benar-benar telah kafir. Artinya kata-kata tanda tangan dari Allah itu tidak benar. Itu arahnya pada kekafiran itu. Kemudian bisa jadi pernyataan ghufran tersebut maksudnya adalah ia dapat wahyu dari Allah, walaupun tidak mengaku sebagai nabi. Kalau maksudnya dapat wahyu karena ada tanda tangan Allah, kan wahyu berarti. Dan hal ini hukumnya juga kufur menurut ijma ulama. Kemudian juga ghufran ini bilang mengaku belajar langsung kepada Allah selama 40 tahun. Belajar langsung. Nah, kalau dia bilang belajar langsung kepada Allah selama 40 tahun, berarti dia dapat wahyu dari Allah. Mungkin maksudnya dapat wahyu langsung dari Allah. Kalau begitu kufur. Dikatakan ya di dalam kitab Al-I'lam, awid da'a annahu yuha ilaihi wa illam yadda'in nubuwah fahuwa kafirun bil ijma'i qat'an. Ini ibarat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Al-I'lam biqawati'il Islam. Jadi barang siapa yang mengaku mendapatkan wahyu meskipun tidak mengaku sebagai nabi, maka ia adalah kafir menurut ijma ulama secara pasti. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Al-I'lam, karena gak mau belajar sama yang lain. Atau maksudnya dia bukan dapat wahyu tapi dapat ilham dari Allah, intuisi. Kalau dapat ilham ini gak boleh juga, karena kata para ulama, wa man qala innallaha yulhimuni ma ahtaju ilaihi min amri dini fala ahtaju ilal ilmi wal ulama wa huwa mubtadi'un kazzab. Ini Imam Ar-Rasyidi dalam kitab Al-I'lam Al-Ilmam bimasailil i'lam biqawatil Islam. Barang siapa yang berkata bahwa Allah memberiku ilham mengenai apa yang aku butuhkan dalam urusan agamaku, sehingga aku tidak butuh pada ilmu dan ulama, nggak perlu ngaji, nggak perlu ilmu, dapat langsung dari Allah, maka ia adalah orang yang ahli bid'ah dan pasti pembohong. Jadi gak bisa dipercaya, pasti bohong. Ini Imam Ar-Rasyidi dalam kitab Al-Ilmam bimasailil i'lam biqawatil Islam halaman 188. Nah, kemudian kesesatan ajaran Mama Ghufran tentang malaikat. Ghufran mengaku bisa memerintah malaikat Mungkar Nakir agar tidak menanyai pengikutnya, dan mengaku bisa mendatangkan malaikat Jibril. Ini termasuk pelecehan kepada para malaikat. Pengakuan tersebut memberikan pengertian bahwa yang bersangkutan si Ghufran meremehkan para malaikat karena bisa disuruh-suruh dia yang seharusnya diagungkan, dan meremehkan para malaikat ini hukumnya adalah kufur. Imam Suyuti berkata, waqala al-Qarafi i'lam annahu yajibu ala kulli mukallafin ta'zimul anbiya bi asrihim wa kadzalikal malaika wa man nala min a'radihim syai'an faqad kafar sawa'un kana bit ta'rid aw bit tasrih faman